Salam kenal, nama saya Niluh Putu Maitra Agastya atau biasa dipanggil Agas. Saya adalah dosen bidang ilmu kesejahteraan sosial di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai kelas kesejahteraan anak dan perlindungan anak yang saya ampu. Kemudian saya juga akan menampilkan cuplikan micro teaching pengajaran salah satu sesi dari kelas tersebut. Penjelasan ini disusun sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi unsur pengajaran. Kelas kesejahteraan anak dan perlindungan anak adalah mata kuliah pilihan di program studi sarjana. Kelas kesejahteraan anak dan perlindungan anak bertujuan untuk menguraikan teori dan pemikiran, kebijakan, pelayanan, dan metode intervensi terkait dengan kesejahteraan anak dan perlindungan anak dari perspektif praktek pekerjaan sosial. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis masalah dan implementasi kebijakan dan program kesejahteraan anak dan perlindungan anak di Indonesia. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah pertama, mampu menguraikan tentang kebijakan, pelayanan, dan metode intervensi bagi anak, dan mampu menguraikan teori-teori dan pemikiran yang berhubungan dengan kesejahteraan dan perlindungan anak. Capaian pembelajaran mata kuliah ini kemudian dibagi ke dalam 7 sub CPMK. Ya, diantaranya mampu menguraikan teori-teori terkait perkembangan anak, mampu menjelaskan konvensi hak anak, mampu menjelaskan kebijakan nasional terkait pemenuhan dan perlindungan hak anak, mampu menjelaskan kerangka kesejahteraan dan perlindungan anak, mampu menjelaskan pendekatan dan metode perlindungan anak, mampu menguraikan pelayanan, intervensi anak, dan mampu menganalisis masalah perlindungan dan kesejahteraan anak. Kelas ini disampaikan melalui pertemuan tatap muka atau tatap maya sebanyak 14 sesi pertemuan. Mahasiswa dapat mengakses SAP, buku referensi, bahan-bahan ajar, dan juga penugasan melalui Learning Management System di EMAS. Kelas ini akan menggabungkan beberapa jenis referensi. Pertama, buku-buku teks dari Indonesia maupun beberapa negara lain. Dan yang kedua adalah hasil-hasil penelitian yang dikumpulkan oleh pengajar yang terdiri dari penelitian-penelitian di Indonesia ataupun penelitian dari negara lain terkait dengan kesejahteraan dan perlindungan anak yang relevan dengan topik-topik yang akan dibahas di dalam kelas. Metode pembelajaran yang akan diterapkan bertujuan untuk memastikan ada partisipasi aktif dan juga proses reflektif dari mahasiswa. Dosen akan menggunakan metode interactive lecture, flip classroom, collaborative learning dengan menggunakan case studies dan juga small group discussion. Asesmen dan evaluasi kelas ini dilakukan melalui pelaksanaan ujian tengah semester dalam bentuk pilihan ganda dan esai, pemberian tugas individual dan kelompok, presentasi akhir, dan makalah kelompok yang membahas kasus dan intervensi terkait masalah perlindungan anak di Indonesia. Berikut saya akan menampilkan cuplikan proses pengajaran sesi ke-7 dari kelas ini. Sub CPMK yang akan dicapai adalah mahasiswa mampu menguraikan pelayanan dan metode intervensi anak. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang teman-teman semua. Siang, Mbak. Apa kabar? Baik kabarnya. Kelas yang agak siang menuju sore ini, mudah-mudahan teman-teman masih punya sisa tenaga ya untuk belajar. Selamat datang di kelas kesejahteraan anak dan perlindungan anak. Hari ini adalah sesi ke-7 di mana kita akan membahas mengenai metode intervensi pekerjaan sosial dalam bekerja dengan anak.
Silakan teman-teman masuk ke dalam 2 kelompok gitu ya, dan nanti bisa berbagi dengan teman-teman di satu kelompok artikel apa sih yang sudah kalian temukan dan kalian baca gitu ya. Saya juga sudah memberikan sebenarnya beberapa pertanyaan panduan yang bisa teman-teman gunakan gitu kan untuk mulai menganalisis ya artikel tersebut, dan juga untuk menjadi pengantar kita ke dalam sesi hari ini. Silahkan untuk berkelompok, mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Ada beberapa prinsip yang dia tuh tidak menjalankan gitu, apalagi prinsip untuk kepentingan terbaik bagi anak. Di sini disebutkan dia kurang menjalankan hal tersebut. Dan setelah saya baca lagi, salah satu temuan permasalahannya itu diakibatkan karena peksosnya itu cuma sekian orang doang, bisa dihitung jari, sementara anak yang terjangkau itu lebih besar gitu daripada jumlah peksos yang ada. Jadinya kewalahan, dan ketika udah kewalahan dia nggak bisa sepenuhnya menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Gimana kalau kelompok ini, artikel apa yang kalian temukan? Kalau dalam artikel berjudul pelayanan kesejahteraan sosial terhadap anak telantar di panti sosial children ini, sebenarnya secara keseluruhan itu menggambarkan dari kacamata pelayanan program yang gitu. Jadi dalam artikel ini lebih banyak menjelaskan seperti apa sih pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh kepada anak-anak binaannya. Dimana di sini tuh permasalahan anak yang ditemukan itu, kalau misalkan pertanyaan adalah masalah anak terlantar, dan di sini sehingga anak terlantar. Sebenarnya SOS itu tuh bisa memberikan pelayanan gitu yang dibutuhkan oleh anak-anak terlantar. Praktiknya itu sebenarnya di sini menggunakan banyak pendekatan ya Mbak, kalau misalkan kita lihat di sini hasilnya, karena di sini mereka itu menekankan bahwa SOS itu menggunakan pendekatan yang holistik, karena mereka itu pengen memberikan intervensi yang sifatnya berkelanjutan, sehingga mereka memberikan pelayanan seperti kesehatan, pendidikan, pelayanan psikososial juga gitu, untuk memastikan keberlanjutan hidup si anak gitu. Itu berarti udah menjawab pertanyaan nomor 5 tadi ya. Silakan. Jadi kalau dari kelompok kami membaca artikel terkait dengan pekerjaan sosial pada program kesejahteraan sosial anak yang konteksnya itu di Bandung, dan penelitian ini itu bertujuan untuk menganalisis bagaimana sih praktik yang dilakukan, dan ditemukan kalau based on pertanyaan-pertanyaan pemicu itu, intervensi yang diberikannya itu adalah intervensi secara langsung, baik itu kepada anak secara individu maupun secara kelompok, namun juga melibatkan keluarga dalam penyusunan program dan juga implementasi program. Kemudian karena konteksnya ini adalah bagi anak yang mengalami permasalahan kesejahteraan sosial, jadinya dia bekerja bersama dengan si anak lebih khususnya, dan tapi dia juga tetap melibatkan keluarga dalam pelaksanaan implementasi program di lembaga yang ada di Bandung. Kalau dari kelompok 2 apa yang bisa dibagi? Kalau misalkan dari kelompok 2 ini mengenai pelayanan kesejahteraan sosial terhadap anak telantar di panti sosial Children Village ya, kurang lebih sebenarnya ini mirip sekali pendekatannya sama PKSA di Bandung ini, karena di sini ditekankan bahwa permasalahan kesejahteraan yang dihadapi oleh anak itu adalah permasalahan anak telantar, yang mana sebenarnya mirip juga sama PKSA tadi ya. Terus kemudian di sini juga dijelaskan bahwa beberapa bentuk intervensi yang diberikan itu sebenarnya lebih intervensi kepada langsung pada anak, dan juga melibatkan keluarga dan juga masyarakat yang ada di sekitar anak gitu, karena mereka masih di sini masih digambarkan masih memiliki keluarga. Kemudian juga menjawab pertanyaan mengenai pendekatan, karena di sini kan yang ditekankan adalah pelayanan yang diberikan oleh SOS, sehingga di sini menekankan juga bahwa SOS itu memberikan pelayanan yang berkelanjutan dan holistik dengan memberikan pelayanan seperti kesehatan, pendidikan gitu pada anak-anak, supaya memastikan bahwa kehidupan mereka terus berlanjut. Terima kasih. Nah, ini tadi yang seperti saya sampaikan ya, ada beberapa informasi dari penelitian terdahulu yang udah bisa kita jawab. Sekarang saya akan masuk ke dalam materinya, dan kita bisa lihat tuh gitu ya, sebenarnya apa sih konsep yang dikenalkan dalam buku-buku atau secara internasional, dan kemudian kita bisa lihat bagaimana dia terimplementasi atau teraplikasikan di konteks Indonesia gitu ya. Jadi tadi dari contoh-contoh kasus perlindungan anak itu kita
ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan ya. Pertama adalah setting tempat Peksos bekerja gitu ya. Tadi kan memang karena ini kita mencari artikel terkait dengan intervensi dengan anak, memang mereka kemudian bekerja dengan anak gitu ya. Tapi ada anak yang berada dalam pengasuhan keluarga, sepertinya untuk kasus-kasus di PKSA ini anak-anaknya masih bersama keluarga, sedangkan untuk kasus di SOS Children Village itu adalah anak yang masih memiliki keluarga tapi sepertinya mereka tinggal di dalam panti atau institusi gitu ya. Lalu juga walaupun tidak terlalu terlihat di sini, sebenarnya Peksos juga mungkin bisa bekerja dengan anak dalam satu komunitas gitu. Jadi bekerja langsung dengan anak dan keluarga dalam satu komunitas. Misalnya mengintervensi, misalnya banyak intervensi yang sekarang dilakukan pada level desa misalnya, atau tingkat kelurahan atau tingkat RT dan RW gitu, di mana pekerjaan sosial punya peran lebih sebagai community worker gitu, tapi mereka bekerja dengan anak dan keluarga gitu. Terus tadi dari yang teman-teman udah jelaskan, sebenarnya terlihat sedikit ya mengenai metode intervensi sosial yang sudah dilakukan, dan kita bisa bahas lebih dalam lagi nanti. Tapi ini juga udah dibahas di banyak kelas-kelas pengantar sebenarnya ya. Ada Peksos yang bekerja dengan individu, yaitu mungkin dengan anaknya di sini ya gitu. Lalu kemudian Peksos yang bekerja dengan keluarganya, dan juga tentunya kelompok dan komunitas. Tapi kayaknya dari dua artikel yang sudah teman-teman presentasikan dan tadi baca bersama, sepertinya lebih banyak bekerja langsung kepada anak gitu ya, betul ya. Dan itu memang wajar gitu, karena memang pekerja sosial saat mereka bekerja dengan anak memang, makanya tadi ya kan kalian lihat dua artikel ini membahas target anak yang memiliki masalah sosial gitu ya. Jadi memang anak-anak yang rentan gitu, dan juga atau anak yang memang datang dengan resiko-resiko tertentu gitu ya. Dan itu memang biasanya lebih sering menjadi target intervensi gitu ya, atau anak yang mendapatkan pelayanan dari Peksos. Walaupun nanti kita bisa lihat melalui bentuk-bentuk pelayanan, nggak selalu bahwa harus anak yang sudah menjadi korban yang kemudian ditangani oleh pekerja sosial yang bekerja dengan anak gitu. Mungkin tadi belum terlalu keluar dari penjelasan teman-teman, tapi mungkin kalau teman-teman baca lebih lanjut pasti ada penjelasan mengenai keterampilan dan peran gitu ya. Ada beragam keterampilan, mesti keterampilan menjalin relasi dengan individu, keterampilan advokasi gitu ya, dan juga punya beragam peran, misalnya sebagai konselor, sebagai pendamping, atau sebagai broker gitu. Ada yang menemukan nggak di dalam artikel secara umum perannya apa? Oke, sebagai broker gitu ya. Dan peran sebagai broker ini juga kalau kalian tentunya udah mengambil beberapa kelas lain ya, adalah peran yang memang sangat generalis dan banyak dijalankan oleh Peksos gitu. Dan itu pun sama untuk Peksos yang bekerja dengan anak. Mereka harus berperan untuk bisa mengambil peran tadi untuk bisa menghubungkan anak dengan beragam layanan gitu. Konsep-konsep yang kalian dapat dari buku-buku gitu ya secara lebih dalam, dan juga memahami terutama aplikasi dan tantangannya gitu. Karena tadi misalnya Avandi menggambarkan udah ada beberapa tantangan ya yang disebutkan di dalam implementasi PKSA ini gitu. Terus tadi juga kalau nggak salah, oh ya Avandi juga menggambarkan salah satu prinsip ya tadi ya, prinsip terbaik bagi anak yang ternyata belum bisa terimplementasi dengan baik gitu. Itu kan juga terkait dengan nilai Peksos gitu. Teman-teman bisa buka lagi kalau nilai itu mempelajarinya di kelas apa ya? Kelas etika mungkin? PIKS ya, untuk melihat kembali gitu ya nilai-nilai tersebut gitu. Itu secara aplikatif bagaimana kita bisa menggunakan hasil penelitian gitu untuk membantu kita untuk belajar. Satu hal juga yang ingin saya sampaikan terkait dengan sesi hari ini adalah jangan lupa saat kita membicarakan metode gitu ya, bagaimana Peksos bekerja dengan anak terutama gitu ya, ada yang namanya pengetahuan, keterampilan, dan juga nilai ya. Jadi pengetahuan, keterampilan, dan nilai adalah 3 hal yang menopang metode dan intervensi dan praktek dari pekerja sosial. Jadi kemanapun kita pergi gitu ya, dan praktek apapun yang dilakukan, maka dipastikan Peksos harus punya pengetahuannya, keterampilannya, dan juga memahami nilai-nilainya gitu. Oke.
Ini tadi udah dibahas ya, jadi sekarang saya akan bahas lebih dalam beberapa halnya gitu. Misalnya mengenai metode bekerja dengan anak gitu ya. Tadi ada intervensi, jadi ada yang intervensi kayak seperti konseling misalnya. Itu mungkin adalah intervensi anak, intervensi langsung kepada anaknya gitu ya. Jadi tapi juga bisa digabungkan dengan sesi dengan orang tua. Jadi intervensi anak dan keluarga bisa jadi menggabungkan sesi individual dengan anak dan sesi orang tua. Jadi ada parent counseling, bahkan saudara kandung dan sesi keluarga. Jadi ada anak dan orang tua yang dipertemukan gitu ya di dalam sesi-sesi tertentu. Dalam kasus ini tidak terlihat banyak, tapi ini adalah salah satu cara bagaimana Pexos itu bekerja dengan anak dan keluarga gitu. Lalu yang sepertinya banyak terlihat dari artikel yang kalian baca adalah intervensi kepada anaknya secara mandiri ya. Jadi anak sebagai individu dia adalah pusat dari segala pelayanan yang dilakukan oleh Pexos gitu ya. Jadi ada sesi individual dengan anak gitu ya, yang lebih tepat dilakukan misalnya anak yang telah mengalami trauma, anak yang menjadi korban kekerasan atau eksploitasi, atau anak dengan tingkat kecemasan yang tinggi gitu. Jadi intervensinya dimulai dengan anak, di mana saat bekerja dengan anak Pexos memulai dengan anaknya dulu. Kemudian sesudah mereka siap, si anak itu siap, maka bisa kemudian digabungkan sesi-sesi lainnya dengan dengan keluarga, atau bahkan dengan keluarga atau dengan orang tua gitu. Oke, rasanya akan saya tutup dulu kuliah saya. Nanti kita akan regroup lagi untuk lihat dari emas beberapa bahan, dan kita bisa bahas lagi untuk menyelesaikan sesi kita hari ini. Terima kasih.